Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how is it going? How are you? Wonderful. Before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, smart student, bertemu lagi dengan saya Ustazah Betin. And on this occasion, we are going to learn chapter 3, that is about asking for and giving information. Asking for itu adalah meminta, and giving information itu adalah memberikan informasi tentang bagaimana cara kita memberikan informasi, cara kita merespon informasi, dan informasi itu seperti apa sih? Oke, let's check it out. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang asking for information, kita uraikan dulu definition of asking for information. What is that? Apakah itu? Nah, a definition of asking for information is to say or write something to someone as a way of gaining information, yang artinya adalah mengatakan atau menulis sesuatu kepada seseorang sebagai cara untuk mendapatkan informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, pernah menanyakan sesuatu yang kita tidak pernah ketahui kepada seseorang. Misalnya menanyakan tentang alamat, kemudian aktivitas, bisa juga menanyakan nama orang yang baru kita kenal, atau menanyakan informasi mengenai barang yang akan kita beli. Nah, dalam memberikan informasi kita harus berbicara jelas, harus jelas ya. Kemudian berbahasa yang dimengerti. Juga memberikan informasi yang spesifik agar lawan bicara kita dapat mengerti apa yang kita tanyakan, dan kita pun akan mendapatkan informasi yang kita mau. Tapi ada beberapa rules, ada beberapa hal yang harus kita gunakan pada saat kita asking for and giving information, pada saat kita meminta dan memberikan informasi. Peraturan-peraturan yang harus kita pakai. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam menulis ataupun mengungkapkan asking for information harus memperhatikan aturan-aturan yang ada. Ya, jadi diantaranya sebagai berikut ini. Starting a question sentence with WH question, like what, where, why, when, who, and how. Jadi kita memulai pertanyaan dengan menggunakan 5W1H. Contohnya adalah what, yang artinya adalah apakah, where, di mana, why, kenapa, when, kapan, who, siapa, and how, bagaimana. Contohnya adalah what will you do on Sunday morning, yang artinya apa yang akan kamu lakukan pada hari Minggu pagi. Jadi dengan menggunakan tanya tadi ya yang 5W1H, orang yang akan kalian tanya itu akan mengerti informasi seperti apa yang kamu butuhkan. You can also start question using the modal verb such as can, could, will, would, shall, should, must, may, might, have to. Jadi selain kata tanya, kalian juga dapat menggunakan modal verb seperti yang saya sebutkan tadi ya. Can sama could itu artinya sama, cuman perbedaannya adalah can adalah present, kalau could itu adalah lampau. Can digunakan untuk yang informal, kemudian could untuk yang formal. Will sama would artinya sama, yaitu akan. Perbedaannya will untuk yang informal, kemudian would untuk yang formal. Shall sama should juga. Haruskah? Shall untuk yang informal, kemudian should untuk yang formal. Must, may, must sama had to sama haruskah, cuman must itu di bawahnya had to ya. Had to itu untuk yang past. Had to itu adalah keharusan yang pasti harus dilakukan. Kemudian may sama might itu artinya sama, bolehkah? Kalau may itu yang informal, kemudian might itu adalah yang formal. Nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu, bagaimana kita menggunakan, kenapa kita harus menggunakan formal, kenapa kita harus menggunakan informal. Oke, kembali lagi. Contohnya dari modal verb yang akan kita gunakan pada saat kita menanyakan asking for information. Number 1, can you tell me blah blah blah? Dapatkah kamu menceritakan kepada saya? And then could you tell me, yang artinya adalah
dapatkah kamu menceritakan kepada saya? Walaupun ya dua kalimat tersebut mempunyai arti yang sama, tapi mereka berdua mempunyai penggunaan yang berbeda. Can untuk yang informal, kemudian could untuk yang formal. Do you know? Apakah kamu tahu? Dalam asking and giving information ada dua situasi yang harus kita gunakan. Nomor satu yaitu simple situation, situasi biasa, yaitu contohnya pada menanyakan informasi kepada teman-teman sebaya. Kemudian formal situation atau situasi formal, yaitu ketika kita bertanya kepada orang yang lebih tua, pada orang yang belum kenal sebelumnya. Contohnya seperti pada saat kita berada di tempat yang baru dan kita ingin menanyakan tempat tersebut kepada orang lain. Jadi yang harus kita gunakan adalah asking for information, tapi yang formal situation, yang bahasanya adalah formal, bukan yang informal, karena kita tidak pernah bertemu orang tersebut dan kita baru kenal dengan orang tersebut. Student, silakan kalian perhatikan contoh dialog berikut ini. Ini ada kalimat yang harus saya edit ya. Oke. Excuse me, can you tell me where stationery is? Yang artinya adalah, permisi, dapatkah kamu mengatakan kepada saya di manakah tempat toko peralatan sekolah, toko-toko buku? Kemudian dijawab, sure, it is on the second floor. Tentu saja, ini atau dia, it-nya itu adalah stationery-nya tadi, berada di lantai 2. Nah, can you tell me where stationery is? Itu adalah asking for information, meminta suatu informasi tentang letak dari toko peralatan sekolah, toko-toko buku peralatan sekolah. Kemudian dijawab, it is on the second floor. Itu adalah giving information, memberikan suatu informasi. Nah, pada dialog ini adalah contoh dari simple situation atau informal situation, situasi yang informal. Selanjutnya adalah tentang giving information. Apa ya itu giving information? Ada yang bisa jawab? Ya, good. Giving information is to give or share information. Jadi, definisi dari giving information itu adalah memberikan atau share suatu informasi. Jadi kita menjawab, ya, memberikan informasi pada saat orang bertanya kepada kita. Contohnya adalah pada saat orang bertanya pada kita, what is your activity on Sunday morning? Apa aktivitasmu pada hari Minggu pagi? Kemudian dijawab, I usually help parents clean the house. Saya biasanya membantu orang tua membersihkan rumah. I usually help parents clean the house itu dinamakan dengan giving information, memberikan suatu informasi. Atau contoh informal situation seperti ini ya. I would like to make hotel room reservation in 16 March for 2 nights. Yang artinya adalah saya ingin melakukan pemesanan kamar hotel pada tanggal 16 Maret untuk 2 malam. Kemudian dijawab, okay, for your information, the rooms are still available as standard, superior, and suite room. What type of room do you need, madam? Artinya adalah, okay, sebagai informasi Anda, kamar yang masih tersedia adalah kamar standar, superior, dan suite. Tipe kamar apa yang Anda butuhkan? Nah, yang okay for information bla 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 itu dinamakan dengan giving information, memberikan informasi kamar yang masih available, yang masih ada, yang masih tersedia pada hotel tersebut. Nah, ini adalah contoh untuk yang penggunaan dari formal situation, karena yang customer-nya tadi, pelanggannya tadi itu menggunakan I would like to make hotel room reservation. Would itu digunakan untuk yang formal. Smart student, silakan kalian perhatikan lagi contoh dialog berikut ini. Excuse me, I'm sorry to interrupt you. Could you tell me where the post office is? Yang artinya adalah, permisi, maaf mengganggu Anda. Bisakah Anda memberitahu saya di mana letak kantor pos?
Kemudian direspon atau dijawab, "Never mind, just go down the street and it will be on the first right turn beside the bus stop." Yang artinya adalah, tidak apa-apa, Anda hanya menyusuri jalan ini dan kemudian belok kanan pertama di samping halte bus. Nah, pada kalimat yang berwarna merah, "Could you tell me where the post office is?" itu adalah meminta informasi tapi yang formal situation. Could you? Kenapa menggunakan formal situation? Karena mereka belum pernah bertemu. Mereka adalah orang asing yang belum pernah bertemu sama sekali. Karena orang yang pertama adalah menanyakan tempat, letak, direction, menanyakan arah, ya, arah di mana letaknya kantor pos. Kemudian yang never mind, kemudian yang you just go down the street bla 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 until the bus stop, itu adalah yang dinamakan dengan giving information, yaitu memberikan informasi di mana letak dari kantor pos berada. Well, smart student, setelah saya menjelaskan tentang giving information, untuk selanjutnya adalah tentang exercise, tugas ya. What you have to do is create a dialogue about asking and giving information but informal situation. Yang harus kalian lakukan adalah membuat dialog tentang asking for and giving information, meminta dan memberikan informasi, tapi pada situasi yang formal. Untuk jawaban seperti biasa, silakan kalian kirim ke Google Form. Okay student, I think that's enough for our material this meeting. If you have any question, you can send me a message. And finally, thank you for your attention. Good luck and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.